Di sekeliling kita itu, kalau kita mau buka mata, buka telinga, buka hati, sebetulnya banyak sekali orang-orang yang bisa memberi kita inspirasi. Terutama di saat kita lagi down. Kan biasanya kalau kita lagi sedih, lagi patah hati, bukan patah hati cuma karena cinta ya, patah hati karena mungkin nggak dapat apa yang kita inginkan, mungkin dalam pekerjaan, pelajaran, dan lain sebagainya. Itu kita berasa bahwa that's it. Selesai sudah hidupku. Aku mau nyemilin obat nyamuk aja. Obat nyamuk bakar yang diminum pahit. Jangan kayak gitu, jangan putus asa tuh, jangan mikirin akan mengakhiri hidup. Karena sebetulnya kalau kita buka mata, kita mau lihat sekeliling kita, banyak orang yang bisa ngasih kita kekuatan. Banyak orang sebetulnya, atau ada beberapa orang yang mungkin kalau kita lihat, mereka punya kekurangan, tapi sebetulnya mereka bisa melakukan lebih dari kita. Nah, hal seperti itu harusnya bisa memberi kita semangat untuk terus maju walaupun kita lagi kesulitan. Boleh tepuk tangan, itu kayaknya kata-kata yang bagus banget barusan. Ya, bagus kan tadi kata-katanya, lumayan lah untuk dikutip-kutip di Twitter kan. Oke kan, memberi semangat. Nah, seperti tamu saya ini yang berikutnya. Sebelum saya panggil, saya mau kasih lihat dulu tayangan profilnya ya, supaya kalian lebih kenal sebetulnya siapakah dia. Silakan. Vina Devi Mutiram. Sekilas wanita dengan suara merdu ini terlihat seperti wanita-wanita pada umumnya. Namun siapa sangka kalau penyanyi yang memilih aliran jazz ini adalah seorang Oedapus. Putri pasangan Mutiram dan Yaneke ini sudah merasakan kejanggalan dalam tubuhnya semenjak masih kanak-kanak. Bahkan pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Vina, begitu ia akrab disapa, jarang mengikuti upacara bendera karena tubuhnya yang ringkih yang dapat mengakibatkan jatuh pingsan dan mimisan. Lupus tidak lantas membuat Vina berhenti berkarya. Saat ini wanita yang sudah mengeluarkan beberapa single ini masih sering tampil dengan membawakan single miliknya di berbagai acara. Vina Mutiram juga aktif dalam sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Lupus Indonesia. Bersama Ketua Yayasan Lupus Indonesia, Tiara Savitri dan beberapa rombongan lainnya, pada bulan April 2014 lalu Vina berhasil mendaki puncak tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest. Tidak hanya sekedar mendaki puncak tersebut, tetapi wanita keturunan India Belanda ini membawa misi memberikan dedikasi untuk semua Oedapus dan memberikan semangat bahwa lupus bukanlah akhir dari segalanya. Langsung aja saya panggil Mbak Vina Mutiram. Mbak Vina, apa kabar? Baik banget. Sehat ya? Sehat. Senang sekali bisa datang ke sini. Terima kasih Mbak Vina. Silakan duduk. Cantik banget dengan warna favoritku di malam hari ini. Tadi kita sudah lihat tayangannya, jadi tadi dikasih tahu ya bahwa di tahun 2002 ya divonis punya penyakit lupus. Iya. Tapi itu tidak membuat hidupnya jadi kayak buntu aja gitu, kayak ya udah gue sakit, gue pasrah aja deh. Kita nggak boleh gitu ya, karena kelihatan tuh ternyata tadi dikasih lihat masih bisa mendaki gunung puncak tertinggi, masih bisa berkarya juga, nyanyi juga, luar biasa banget. Itu harus jadi inspirasi. Tapi senang nggak waktu pertama kali dikasih tahu sih, waktu di 2002 itu di vonis itu, kalau kita bohong kali ya kalau bilang nggak sempet down, pasti ada ya? Pastilah, siapa yang nggak down atau bilang alhamdulillah. Tapi sebetulnya perjuangan yang lebih berat itu sebelum divonis vonis tegak lupusnya. Jadi dari tahun 95 itu silih berganti penyakitnya. Jadi mulai dari rematik gitu ya, mulai dari kena diven trombosis, lalu trombosisnya berbalik jadi encer sampai leukemia gitu, diduga leukemia. Itu kan pengobatannya tidak tepat gitu. Itu yang membuat lebih cemas jadinya. Karena nggak tahu sebenarnya apa gitu ya. Begitu 2002 akhirnya diambil sum-sumnya untuk diperiksa apakah itu benar leukemia atau bukan. Akhirnya di situ baru ketahuan bahwa itu adalah lupus gitu. Satu sisi, oke dok,
nggak ganti-ganti lagi dong penyakit saya gitu ya. Confirm nih ya, supaya tahu, supaya tahu harus dilakukan apa jadi gitu saya kan. tahu pengobatannya pasti nih ya yang seperti ini, treatmentnya seperti apa, walaupun belum ada obatnya, tapi kan ternyata bisa dikendalikan. Nah justru yang lebih mengerikan adalah pengobatannya itu, nggak ada obatnya, tapi kita harus minum obat yang untuk mengendalikan itu. Nah, efek sampingnya itu juga lebih mengerikan, aku sampai bisa amnesia gitu ya. Kelebihan cairan di tubuh gitu, terus rabun. Tapi sekarang kondisinya sudah ini ya, aku sih melihatnya sudah ya alhamdulillah gitu. Sudah, alhamdulillah. Itu gimana akhirnya terus bisa naik gunung itu, ceritain dong. Nah, waktu itu Ketua Yayasan Lupus Indonesia, Mbak Tiara Safitri. Nah, itu ada di gambarnya. Hebat banget itu Mbak Tiara, yang di tengah itu Kemal, itu yang pendek, kecil, mungil. Mbak Vina? Iya. Oke. Jadi Mbak Tiara itu ngajak, sebenarnya dia juga nggak ngerti kenapa bisa ngajak aku. Karena sama sekali tidak punya latar belakang mendaki. Ini tergabung dalam satu komunitas? Yayasan Lupus Indonesia. Dari Yayasan Lupus Indonesia, gitu. oke. Jadi aku nggak pernah mendaki gunung sama sekali gitu loh. Yang tiba-tiba, loh kok Mbak Tiara ngajakin aku, nggak tahu katanya. Kamu mau aja gitu ya. Terus aku cerita sama suami dan suami bilang, aku nggak minta izin sama suami, cuman cerita Mbak Tiara ngajakin aku gitu ya. Terus udah gitu, ya kamu pergi nih kesempatan katanya gitu. Tapi masih ada cemas gimana ya dengan kondisi aku gitu ya, gitu dengan nggak ada limpa, yang ada kondisi lain juga gitu. Ya terus Mbak Tiara, kalau kamu nggak kuat, ya udah, kamu tinggal turun, nggak usah nyampe ke Everest gitu. Oh gitu ya, ya udah. Akhirnya tanpa pengalaman mendaki gitu, aku say yes aja seperti itu. Sampai ya? Sampai dengan berbagai kendala gitu untuk nyampe ke Everest itu, akhirnya nyampe juga gitu. Itu berapa lama Kak, dari bawah ke atas itu? 8 hari. 8 hari nanjak terus. Dan sampai dan fisik gimana selama 8 hari itu? Sempat beberapa kali ngedrop. Pertama karena tadi ya nggak ada limpa, otomatis darah itu, limpa itu adalah organ untuk filter darah. Gitu. Jadi kalau darah yang tidak terpakai itu dia hancurkan. Nah, dengan tidak ada limpa, otomatis darah itu cepat sekali mengental dan si trombosit itu bisa clot. Terus apa? Bawa sesuatu? Aku udah preparing dengan obat-obatan. Oh ada, oke. Obat-obatan dan ada terapi-terapi seperti ada stocking kayak gitu ya untuk supaya kakinya nggak bengkak gitu. Jadi memang persiapannya itu super gitu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang aku bawa obat yang banyak gitu obat apapun aku bawa gitu. Nah akhirnya sempet itu bengkak, terus di situ ada leader dari Kathmandunya ada gitu ya. Terus coach menjadi buddy dan selalu mengiringi aku gitu. Terus oke, Vin, kalau kamu nggak kuat, kita harus naik ke satu base camp lagi, di sana chopper baru bisa mendarat dan kamu di-rescue. What? Percuma dong saya udah naik segini gitu ya. Udah naik segini saya mesti pakai chopper, tunggu dulu gitu. Saya tahu badan saya dan oke, kita coba gitu. Akhirnya saya telepon ke Indonesia, ternyata nggak boleh di double dosisnya. Jadi you have to survive dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya pakai stocking, jadi aku mendaki 1 jam, aku berhenti, terus coach bantuin dipijit-pijit supaya nggak bengkak, kakinya dinaikin. 1 jam aku jalan lagi gitu. Jadi kita rombongan 22 orang itu akhirnya terbagi-bagi gitu, terbagi-bagi, ada yang bisa duluan, ada yang terakhir, ada yang bisa di tengah gitu. Akhirnya walaupun dengan begitu akhirnya setiap begitu nyampe ke base yang selanjutnya, ternyata kakinya udah nggak bengkak lagi gitu. Gitu. Aku sampai lihat. Langsung ajrutan, langsung kaprol. Aku langsung lihat, aku bisa tekuk kakiku, aku langsung sujud tuh, aku bisa tekuk kakiku. Hebat. Akhirnya aku boleh, oke deh gitu, kalau gitu kita jalan lagi. Dan akhirnya nyampe ya? Akhirnya nyampe. Aku mau tanya sama Mbak Tiara, kesan-kesannya gimana waktu mendaki bareng sama Mbak Vina? Boleh ya? Boleh. Semoga nggak lagi sibuk. Coba, halo? Halo? Mbak Tiara?
Ya, Apa kabar? baik. Maaf aku mengganggu waktunya sebentar ya. Iya. Aku lagi sama Mbak Vina barusan cerita tentang mendaki sampai ke puncak Everest itu. Tadi sudah dikasih tahu seperti apa kondisinya dan lain sebagainya, kaki sempat bengkak sedikit dan lain sebagainya. Tapi dari pandangan Mbak Tiara pada saat itu gimana sih Mbak waktu mendaki bersama Mbak Vina ke atas itu? Vina. Halo Mbak, surprise. Vina bersahabat dengan Yak di sana dia. Oh ya? Wow. Yak di Oke. sana senang sama Vina. Tapi yang pasti luar biasa. Karena waktu itu saya juga pertama kali mengajak Vina juga itu satu pilihan, satu pemikiran yang di luar dugaan saya gitu loh. Iya. Semangatnya gigih gitu loh. Walaupun kadang-kadang saya juga nggak tahu di dalam hatinya yang sesungguhnya keinginan target sih pasti tinggi ya. Pinginnya kalau bisa mencapai, tapi waktu itu saya selalu mengingatkannya, Vin pokoknya nggak boleh punya target, pokoknya nggak boleh punya target, jalanin aja kayak air mengalir, sampai di mana kamu sampai ya udah. Dan memang dengan kesabaran dan memang kekuatan keinginan tekad dia yang luar biasa, alhamdulillah dia bisa sampai sama-sama saya di Everest Base Camp. Hebat banget, aku kagum sekali dengar ceritanya Mbak Tiara. Dari Mbak Tiara ada ingin menyampaikan sesuatu nggak ke mereka? Seperti untuk teman-teman sahabat lupus se-Indonesia atau dimanapun berada, lupus itu bukan akhir segalanya. Badan boleh sakit, tapi jiwa, hati, pikiran kita nggak boleh sakit. Selagi kita masih bisa melakukan apapun, lakukanlah selagi kita masih dikasih kesempatan sama Allah. Itu aja. Oke. Menjadi lupus yang kualitas dan produktif, kualitas untuk diri, untuk orang banyak, produktif juga untuk diri dan untuk orang banyak. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, ada mimpi-mimpi lagi sebelum pamit dari sini, ada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Sekarang sudah ada di kepala kalau mendaki puncak Everest tinggi itu sudah tercapai, ada lagi nggak? Aku pengen menulis buku. Ingin menulis buku, lagi dipersiapkan mungkin sekarang? Lagi dipersiapkan. Karena bukan Odapusnya aja sebenarnya yang sakit, tapi keluarga juga ikut sakit. Iya, gitu. oke. Apalagi pendamping kita, suami kita. Kalau dia Pasangan tidak, ya? dia tidak kenal betul, gitu, dia tidak sabar betul, akan sangat sulit juga untuk dia bagaimana men-treat atau bagaimana men-treat dirinya sendiri. Oke. Karena ya selain penyakitnya itu tadi, pengobatannya juga sangat mengerikan yang bisa bikin kita depres, moodnya berubah-ubah, dan banyaklah efek samping dari steroid itu gitu. Jadi aku ingin sharing tidak untuk Odapusnya juga, tapi untuk Orang-orang di sekelilingnya, supaya bisa memberi support itu. Mbak Vina, terima kasih sudah berbagi di sini. Thank you so much. Semoga yang mendengarkan obrolan kita terinspirasi. Ini ada oleh-oleh ya. lucu sekali. Semoga semangat terus ya Mbak ya. Nanti kalau bukunya sudah jadi, main lagi ke sini ya. Kita pengen lihat Insya bukunya. Allah. Thank you Mbak Vina. Jangan kemana-mana, masih ada tamuku ini. Kece banget, dia juga memberi inspirasi untuk banyak orang, terutama hubungannya dengan sang pasangannya, dengan suami. Katanya dia ini pasangan paling serasi katanya di seluruh dunia. Katanya Dewi Gita ada di sini sebentar lagi. Cheerleader need a leather man.